Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembelajaran terakhir yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak buka buku bahasa Indonesianya pada halaman 4. Hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulis. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali materi kemarin mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita bahas yang pertama dulu ya anak-anak, yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Maksudnya, gagasan pokok itu membahas inti di dalam suatu bacaan. Bacaan itu intinya apa dan bacaan itu membahas tentang apa. Nah, itu maksud dari gagasan pokok. Lalu bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada teks tulis? Ya, langkah pertama menentukan gagasan pokok itu anak-anak harus membaca teks terlebih dahulu, ya. Setelah anak-anak membaca, selanjutnya anak-anak menentukan topik di dalam teks tersebut. Apa itu topik? Topik adalah hal atau masalah yang dibicarakan. Langkah yang ketiga, anak-anak mencatat pokok-pokok penting di dalam teks tersebut, ya. Dan yang keempat, cara menentukan gagasan pokok yaitu anak-anak menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya, ya. Kalimat utama itu biasanya terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, bisa juga di tengah-tengah paragraf. Tetapi biasanya kalimat utama itu paling sering terletak di awal paragraf, ya. Jika kalimat utamanya itu di akhir, cirinya di akhir paragraf itu menggunakan kata penghubung anak-anak seperti jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Nah, kalau menggunakan kata penghubung, jadi kalimat utamanya itu terletak pada akhir paragraf dan gagasan pokoknya juga terletak pada akhir paragraf. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Contoh di sini ada contoh teks tulis. Ibu baca terlebih dahulu. Anak-anak bisa lihat pada halaman 4. Liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Bali sebelumnya. Liburan ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, yang mana anak-anak? Kira-kira kalimat utamanya? Iya, kita perhatikan terlebih dahulu di akhir paragraf ada tidak menggunakan kata penghubung. Kata penghubung itu seperti jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu. Mari anak-anak kita perhatikan ada tidak menggunakan kata penghubung? Iya, tidak ada. Jadi kalimat utamanya terletak pada awal paragraf dan gagasan pokoknya juga terletak pada awal paragraf. Nah, yang ini, liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Itu tadi gagasan pokoknya. Selanjutnya kita akan menentukan gagasan pendukung ya. Ibu ingatkan kembali, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Anak-anak tadi sudah tahu kan yang mana gagasan pokoknya? Ya, yang liburan tahun ini menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Itu merupakan gagasan pokok. Nah, setelah gagasan pokok atau kalimat setelah gagasan pokok itu merupakan gagasan pendukung. Mana setelah
Kalimat dari gagasan pokok ia dari saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Bali sebelumnya. Liburan ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Nah, setelah kalimat dari gagasan pokok itu merupakan gagasan pendukung. Paham ya anak-anak? Mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk tugas anak-anak hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis pada halaman 5. Perintahnya di sana, anak-anak menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Ingat ya anak-anak, pada setiap paragraf. Di sana ada 3 paragraf. Itu saja untuk pembelajaran bahasa Indonesianya hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.